Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani Putra dengan NIM H711910 dari Universitas Hasanuddin. Ingin melakukan presentasi terhadap penelitian saya dengan judul Sistem Cerdas Rekomendasi Makanan Berdasarkan Kebutuhan Gizi. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang pendahuluan, yaitu permasalahan, di mana ketidaktahuan terhadap kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan masalah pada tubuh kita, seperti penyakit kekurangan gizi atau masalah penyakit lainnya. Solusinya yaitu membuat sistem pada bidang kesehatan yang dapat membantu memberikan rekomendasi makanan, khususnya makanan khusus untuk keseimbangan, membuat rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengulangi masalah gizi tubuh pada setiap orang. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode AI pada sistem rekomendasi makanan. Yang ketiga, bagaimana pengujian pada sistem rekomendasi makanan sehat dengan penerapan AI. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengurangi masalah gizi pada tubuh setiap orang dengan aplikasi rekomendasi makanan. Yang kedua, mengimplementasikan metode dengan konsep AI untuk merekomendasikan makanan sesuai kebutuhan gizi. Yang terakhir, menguji hasil implementasi dan memberikan rekomendasi makanan sesuai kebutuhan gizi dengan metode AI. Selanjutnya ada batasan masalah. Objek data untuk batasan masalah ini bersumber dari penelitian dari situs kaggle.com, yang mana dataset ini berisi kandungan gizi pada makanan, dan untuk sumber data lainnya berasal dari inputan user dari aplikasi yang akan diberikan. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus dalam memberi rekomendasi makanan berdasarkan kebutuhan gizi. Yang ketiga, inputan data pada aplikasi hanya usia, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisik, dan jenis kelamin. Yang keempat, pengolahan data rekomendasi ini menggunakan metode AI, secara spesifik menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini memiliki konsep dasar. Konsep dasar yang pertama yaitu kebutuhan gizi, yang dimana kebutuhan gizi ini sendiri memiliki jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap tubuh pada setiap individu. Kebutuhan gizi setiap orang ini ditentukan melalui banyak faktor, seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, serta aktivitas fisik, yang dimana aktivitas ini termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap orang. Yang kedua ada gizi seimbang, yang dimana merupakan susunan makanan sehari-hari yang mana mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada sistem cerdas, yang dimana sistem ini dibangun dengan menggunakan teknik-teknik AI. Sistem ini sendiri dapat menciptakan dan menggunakan teknik-teknik penalaran yang baru serta efektif, pemodelan dan simulasi yang didasari sistem otak manusia. Selanjutnya adalah metode K-Nearest Neighbor, yaitu sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap sebuah data, yang mana pembelajaran datanya ini melalui data dengan jarak paling dekat dengan objek. KNN ini sendiri termasuk dalam bagian algoritma supervised learning. Tahap-tahap algoritma KNN ini memiliki beberapa tahap, yaitu seperti menentukan parameter K atau jumlah tetangga yang paling dekat, menghitung kuadrat jarak Euclidean, dan mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak Euclid terkecil, lalu mengumpulkan kategori Y untuk hasil klasifikasi nearest neighbor. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama ada penelitian dari Muhammad Iksan yang membuat aplikasi sistem pakar yang dapat diakses melalui halaman web, gunanya untuk menampilkan menu makanan, informasi kebutuhan gizi, dan artikel kesehatan. Penelitian selanjutnya ada penelitian dari Brigita Karina dan Krishna serta Tommy Wilai yang membangun sistem pendukung keputusan untuk memecahkan masalah dalam pemilihan makanan sehat. Dan juga ada Indi Sulistianingsi, Ahmad Akbar, dan Putri Resmin Lase, yang dimana mereka membuat sistem rekomendasi menu makanan sehat kepada pasien dengan metode forward chaining. Ada juga Gusnita Darmawat yang mengidentifikasi masalah dengan menggunakan metode forward chaining tentang penentuan menu makanan sehat berdasarkan golongan darah. Selanjutnya ada Muhammad Nur Afandi, Imam Cholisrin, dan Ahmad Afif Supianto, yang mana mereka membuat sistem pendukung keputusan yang akan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui kebutuhan gizi harian mereka. Selanjutnya masuk di metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini berlokasi di rumah peneliti sendiri yang terletak di Manado, dengan dataset yang diambil melalui Kaggle serta input data yang akan diambil melalui user interface pada aplikasi. Waktu dalam menempuh penelitian ini kurang lebih akan berlangsung selama 3 bulan. Metode penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, di mana dilakukan pengumpulan data secara langsung
dengan memanfaatkan data yang diinput dari user melalui aplikasi. Dan untuk metode rekomendasinya akan digunakan algoritma yaitu Canarius Neighbor, dan akan digunakan dalam mengklasifikasikan data dari kandungan makanan serta data yang diinput dari user. Selanjutnya ada alur kerja penelitian, yang dimana basis pengetahuan yang akan digunakan dalam memenuhi konsep penelitian ini yaitu identifikasi masalah dengan memahami sumber-sumber referensi dan informasi dan sumber terkait studi literatur dan konsultasi kepada ahli gizi yang tepat. Lalu ada pengumpulan data yang dilakukan dengan user mengisi input pada aplikasi yang diberikan pada penelitian ini. Lalu input yang diberikan akan diisi sesuai dengan parameter yang diminta. Lalu ada dataset kandungan gizi makanan yang berasal dari Kaggle. Lalu setelah pengumpulan data, maka akan dibangun model dengan KNN. Untuk mengetahui kebutuhan gizi individu ini akan dilakukan cara menghitung yang telah diberikan oleh ahli gizi, yang mana hasilnya nanti akan berupa jumlah protein, yang mana setelah user memberikan input, setelah mengisi input, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan lain-lain, maka akan dihitung dengan metode yang diberikan oleh ahli gizi. Lalu akan dicocokkan dengan protein, karbohidrat, lemak yang ada pada dataset yang telah diambil dari Kaggle tadi, dan akan dilakukan penyesuaian dengan makanan sehingga dapat menerapkan sistem rekomendasi makanan sesuai kebutuhan gizi dengan metode Canarius Neighbor seperti yang sudah dikatakan tadi. Lalu untuk alat dan bahan pada penelitian ini, yaitu alat pada penelitian ini, yang pertama ada laptop yang dimiliki oleh peneliti sendiri yaitu bermerek TUF FX505 dan spesifikasi operasi sistem Windows 10, RAM 16GB dan harddisk 1TB. Lalu alat yang kedua ada alat tulis. Selanjutnya ada bahan, yang mana bahan ini ada dataset food material analysis yang diambil dari Kaggle.com seperti yang bisa dilihat pada linknya di bawah ini. Yang kedua yaitu influencer dari aplikasi. Selanjutnya untuk jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini yang pertama yaitu penyusunan pengajuan judul dilakukan pada bulan ke-1 minggu pertama. Konsultasi judul dilakukan sama dulu penyusunan proposal. Baik, untuk konsultasi judul dilakukan di bulan ke-1 minggu kedua, dan penyusunan proposal di bulan ke-1 minggu ketiga dan keempat. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan ke-1 minggu 3 dan sampai minggu ke-4. Untuk pengumpulan data dilakukan pada bulan kedua, pada minggu pertama dan kedua. Lalu ada konsultasi dan revisi yang dimulai dilakukan dari bulan kedua minggu kedua sampai bulan ketiga minggu kedua. Lalu terakhir ada video presentasi yang dibuat pada akhir minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Soalnya ada estimasi biaya pada penelitian ini. Yang pertama estimasi biaya penyusunan proposal, yaitu ada kertas HVS A4 berjumlah 1 rim, tinta printer 4 buah, alat tulis 2 buah, sehingga menghasilkan jumlah total 165.000 untuk penyusunan proposal. Untuk biaya pelaksanaan penelitian yang dibutuhkan hanyalah kuota internet dengan durasi 3 bulan, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 300.000. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.